Kesorotan lainnya, Saudara, jemaah haji Indonesia sudah memasuki fase akhir rangkaian ibadah haji. Sebagian jemaah sudah mulai pulang ke tanah air. Menteri Haji dan Umroh menyatakan penyelenggaraan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Sofian Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya, saat ini rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah selesai dilaksanakan oleh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Jemaah juga sudah berada di Mekah ini untuk melakukan rangkaian akhir ibadah haji, yakni tawaf ifado dan tahallul sani. Secara keseluruhan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menilai penyelenggaraan haji tahun ini sudah sesuai jadwal dan lancar. Dari sisi persiapan, Kemenhaj juga menganggap sudah melakukan perencanaan yang matang dan jauh-jauh hari sebelum musim haji tiba. Rangkaian ibadah haji yang berlangsung lancar ini tak lepas dari peran serta jemaah haji Indonesia yang sangat kooperatif dan tertib dalam mengikuti arahan petugas. Secara langsung, Menteri Haji dan Umroh juga mengucapkan terima kasih kepada jemaah haji Indonesia atas partisipasi mereka dalam mengikuti rangkaian ibadah haji hingga selesai tahun ini dengan baik dan sesuai arahan. Berikut petikan pernyataan Menhaj. Jamaah, saya pertama terima kasih sudah mengikuti arahan-arahan kami sehingga kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, terutama apresiasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa jamaah Indonesia tahun ini dalam tanda kutip melakukan lompatan cukup tinggi, cukup besar sehingga mereka sangat berterima kasih. Jemaah haji Indonesia telah selesai melakukan tawaf ifado. Selanjutnya jemaah haji kita akan melakukan sa'i dan tahallul. Maka lengkap sudah rangkaian ibadah haji mereka. Untuk selanjutnya gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan berangsur-angsur pulang ke tanah air. Insya Allah mereka semua akan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sofian Hartanto, Kompas TV, Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Masih dari Mekah, Saudara, layanan bus sholawat kembali beroperasi mulai pukul 1 siang kemarin waktu Arab Saudi atau Minggu 31 Mei 2026. Bus sholawat akan beroperasi 24 jam penuh dengan melayani 23 rute di seluruh wilayah pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pasca puncak haji atau Arbusna, operasional bus sholawat kembali diberlakukan untuk melayani mobilitas jemaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Semula, layanan bus sholawat dijadwalkan beroperasi pada 14 Zulhijjah, tepat pukul 1 dini hari. Namun berdasarkan evaluasi bersama pihak dan otoritas terkait, operasional bus sholawat diundur selama 12 jam dan mulai beroperasi pada pukul 1 siang di hari yang sama. Penundaan ini dinilai selaras dengan kondisi jemaah usai menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Pasalnya, pada siang hari sebelumnya, banyak jemaah yang baru menyelesaikan nafar sani sehingga memerlukan waktu istirahat yang cukup demi menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Mulai 14 Zulhijjah, seluruh layanan bus sholawat kembali beroperasi secara penuh selama 24 jam. Sebanyak 458 armada disiagakan untuk melayani 23 rute yang menjangkau seluruh pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah. Dan berikut pernyataan dari Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman. Sehingga menurut kami itu masih sangat relevan jika kemudian ditunda 12 jam. Artinya menjadi siang ini jam 1 siang sehingga jemaah bisa istirahat dan dari sisi tenaga mereka sudah pulih untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Jadi kita tahun ini kan memiliki 23 rute dan seluruh jemaah berada di Mekah sehingga seluruh rute itu beroperasi maksimal. Jumlah armada yang kita siapkan itu 458 untuk 23 rute dan berlaku 24 jam setiap harinya. Oleh karena itu jemaah yang akan pulang ke tanah air maupun yang akan ke Madinah mulai hari ini sudah bisa menggunakan bis sholawat, layanan bis sholawat selama 24 jam
baik mereka yang akan melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada maupun ibadah lainnya di Masjidil Haram setiap harinya. Saudara, keberadaan bus shalawat ini akan memudahkan jemaah yang hendak melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada, maupun berbagai ibadah lainnya di kawasan Masjidil Haram. Dengan kembalinya operasional bus shalawat selama 24 jam, diharapkan aktivitas dan pergerakan jemaah haji Indonesia di Mekah dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman. Jihan Novita, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Saudara, berkunjung ke kota Mekah, jangan lupa mampir ke Museum Al-Quran. Karena di sini Anda akan diajak untuk belajar banyak soal sejarah Al-Quran sejak zaman dahulu kala. Inilah Museum Al-Quran di Mekah, Arab Saudi. Museum ini sengaja dibangun untuk menyimpan mushaf-mushaf bersejarah, sekaligus memperkenalkan sejarah mushaf melalui replika Al-Quran. Di museum ini terdapat replika lembaran dan media tempat dituliskannya mushaf-mushaf saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya oleh Rasulullah, di museum ini juga ada replika mushaf yang ditulis oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Mushaf ini dikumpulkan sejak abad ke-9 dari berbagai tempat. Bila Anda masuk ke museum ini, Anda juga bisa menemukan Al-Quran terbesar di dunia yang berisi lengkap 30 juz. Inilah Museum Al-Quran yang terdapat di Gua Hiro. Di sini ada replika Al-Quran yang dibentuk atau disusun dari lebih dari 1 juta keping keramik, disusun di dalam museum ini membentuk surat Al-Fatihah sebagai surat utama, surat yang paling pertama di Al-Quran. Dan ini yang paling menarik saudara, ini adalah para penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran dari berbagai dunia. Jika Anda berdiri di bawah tempat kotak ini, Anda akan langsung mendengarkan lantunan surat Al-Quran yang dibacakan oleh setiap hafiz yang berada di depannya dari berbagai negara. Ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya milik Arab, tapi Islam adalah milik seluruh dunia dan Al-Quran adalah milik seluruh dunia. Merita Effendi, Dia Megasari, Kompas TV Mekah, Arab Saudi.